treasures or trophies to compare with your glory. So I'll keep reaching over for you. I wanna know you more than I have before. Risking everything to live the songs I sing. For the one who holds the world is after more than words, he wants it all. No, I don't deserve this, only you make me worthy. So I'll keep reaching over for you. There's no treasures or trophies to compare with your glory. So I'll keep reaching over. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Selamat datang di Ibadah Online Every Nation Kelapa Gading. Kami menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah ini. Gereja ini ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Ya, saya kembali mengingatkan bahwa kita memiliki feature interpretation. So for those of you who need the English interpretation, kindly click the interpretation feature on the right below. And then there will be Miss Deborah to interpret for you. Okay, let's get ready. Mari kita bersiap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya kita semua excited yang hadir di sini. Seperti firman Tuhan mengatakan dalam 1 Tawarik 16 ayat 34, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi hari ini, untuk hari yang indah ini Tuhan. Kami percaya ini itu semua hanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan sekarang kami bersiap ya Tuhan, kami mau siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang kita percaya berkata, amin. Amen. Mari saudara yang ada di ruangan ini kita bangkit berdiri, yang di Zoom juga. Kalau kita bisa berdiri, mari kita juga berdiri bersama-sama. Come on, let's sing. Woo! Oh, 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 yeah. Mari kita tinggikan nama Tuhan. Mari kita semua katakan, Yesus Kau, Yesus Kau yang sanggup mengubah hidupku. Tak ada yang lain, yes, seperti Kau Tuhan. Yesus Kau yang sanggup mengubah hidupku. Tak ada, yes, yang lain seperti Kau Tuhan. Karena pengorbananmu, yes, sempurna bagiku. Come on, salibmu bebaskanku dari setiap belenggu. Darahmu sucikanku karena kasihmu, karena kasihmu. Salibmu bebaskanku dari setiap beleng. Darahmu sucikanku karena kasihmu, karena kasihmu. Oh, oh. Yes, karena kasihmu Tuhan. Katakan Yesus Kau, Yesus Kau yang sanggup mengubah hidupku. Tak ada, yes, yang lain seperti Kau Tuhan. Karena pengorbananmu sempurna bagiku. Come on, salibmu bebaskanku dari setiap belenggu. Darahmu sucikanku karena kasihmu, karena kasihmu. Yes, salibmu bebaskanku dari setiap belenggu. Darahmu
sucikanku karena kasih-Mu, karena kasih-Mu, oh, oh. Oh, oh, oh. Mari sama-sama kita katakan, bukan karena kuatku, bukan karena kuatku, hanya karena kasih-Mu, bukan karena kuatku, hanya karena kasih-Mu Tuhan. hanya Yes. karena kasih-Mu, Bukan karena kuatku, yes, hanya karena kasih-Mu. Bukan karena kuatku, hanya karena kasih-Mu, karena pengorbanan-Mu sempurna bagiku. Come on, salib-Mu bebaskanku dari setiap belenggu, darah-Mu sucikanku karena kasih-Mu, karena kasih-Mu, salib-Mu bebaskanku dari setiap belenggu, Dari setiap belenggu, darah-Mu, yes, sucikanku, yes, karena kasih-Mu, karena kasih-Mu, oh, oh, karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Mu, karena kasih-Mu, yeah. Haleluya, yes, ya saudara, karena kasih Tuhan, kita ada sampai saat ini. Oh yeah, Jesus. Come on, we sing. I love you, Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Say, all my life, and all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. So Father, I've known you as a friend, and I will live on the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, we sing again. And all my life you have been faithful. Yes. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing, yes, of the goodness of God.
Yeah, come on. Your goodness is running after me. Say your goodness is running after. Keep running after Yes. me. When my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Say your goodness is running after. Yes. It's running after me. When my life laid down, I'm surrendered now. Everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. Yes, Lord. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will See of the goodness of God. Yeah, come on, we sing again. And all my life you have been faithful. Yes, you're faithful, Lord. Oh, all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. God. I will sing. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Oh, we will sing your goodness. We will sing your goodness. Thank you, Lord, for your goodness, for your faithfulness, for your kindness. Mari saudara, kita bersyukur pada Tuhan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kau pusat dalam hidup kami, Kau segalanya untuk kami. Oh, Jesus. Thank you, Lord. Oh, mari kita sama-sama katakan. All my life you have been faithful. Amen. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu Tuhan, yang selalu baru Tuhan, dan yang tak pernah habis-habisnya Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami mempunyai
Allah, kami mempunyai Bapa yang seperti Engkau, Tuhan. Thank you, Tuhan. Tidak ada kata lain, Tuhan, yang bisa kami ucapkan selain terima kasih, Tuhan, untuk segala kebaikan Engkau, Tuhan, dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan, yang akan dibagikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman yang dibagikan, Tuhan, bisa menjadi berkat, Tuhan, untuk kami semua, Tuhan, yang ada di sini maupun yang ada di Zoom. Siapkanlah hati kami, siapkanlah telinga kami, Tuhan, untuk mendengar dan mendapatkan firman-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-samakan dengan iman. Katakan amin. Yes. Baik, sungguh puji-pujian yang luar biasa ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita dengarkan pengumuman untuk minggu ini. Kita akan mengadakan Christmas Celebration, yes. Ya, Christmas Celebration kita di Every Nation Kelapa Gading akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 12 Desember, pukul 16.30. Ya, saya mengingatkan bahwa untuk hari minggu ini tidak akan ada ibadah pagi, melainkan akan digabung ya untuk ibadah Christmas ya. Mari kita undang sebanyak-banyaknya, kita let's get excited ya, kita mau merayakan Natal bersama ya, walaupun secara online, tapi mari kita tetap semangat ya, karena kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Mari kita tetap semangat, jangan biarkan walaupun kita tidak bertemu, tapi jangan biarkan semangat itu padam ya. Baik, untuk pengumuman berikutnya, ini juga tidak kalah excitednya, kita akan ibadah onsite, yeay, mana semangatnya? Ya, saya percaya kita semua sudah rindu ya untuk bertemu satu sama yang lain. Untuk itu mari kita tetap ya, kita tetap menjaga kesehatan, kita tetap menjaga protokol, kita akan siap. We are back ya, kita untuk ibadah onsite kita ya di tahun yang baru. Dan saya percaya akan ada fresh anointment ya dari Tuhan, dan mari kita nantikan ini dan kita hadir untuk ibadah onsite yang akan diadakan pada tanggal 9 Januari ya di tempat ibadah kita yang baru. Baik, itu saja pengumuman dari kami, dan selanjutnya kita akan persiapkan untuk menghormati Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik, kita mau memberikan persembahan, dan bagian Tuhan ya, persepuluhan bisa mentransfer, bisa melalui transfer. Sekarang sudah banyak media-media untuk kemudahan ya, untuk kita membayar kewajiban kita ya, untuk kepada Tuhan ya, bisa melalui transfer bank. Di sebelah kiri ada rekening bank ya, itu yang di atas itu adalah untuk persembahan dan perpuluhan, dan kemudian itu yang di bawah itu untuk dana gedung gereja ya. Pasti kita mau semangat ya untuk memberkati ya, untuk memperlebar kerajaan Tuhan. Baik, untuk yang di tengah ini juga bisa melalui e-money. Ini sekarang sudah canggih ya, sekarang sudah luar biasa, kita juga tidak ketinggalan. Kita bisa scan barcode ya, jadi bisa dibayar melalui itu banyak ya, ada OVO, GoPay, dan saya yakin semua juga ada ya, sering transaksi melalui e-money seperti ini. Baik, itu saja, dan saya percaya dalam Yakobus 1 ayat 17 mengatakan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saya percaya apa yang Tuhan telah berikan, berkati kita, saya percaya kita pun juga tidak ragu ya untuk mengembalikan itu kepada Tuhan. Baik, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk segala pemberian yang baik yang telah Kau berikan pada kami selama ini ya Tuhan. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu ya Tuhan. Dan kiranya kami percaya Tuhan Kau yang berkati setiap tangan-tangan yang telah memberikan ya Tuhan, maupun melalui rekening ataupun
iman ya Tuhan, elektron giving ya Tuhan, kami percaya Tuhan Kau yang berkati setiap tangan-tangan yang memberikan ya Tuhan, kami percaya Kau yang berkati setiap pekerjaan usaha ya Tuhan yang setiap jemaat kami lakukan ya Tuhan, dan kami percaya Tuhan segala apa yang kami lakukan ya Tuhan, Engkau yang mengembalikan itu ya Tuhan berlipat kali ganda. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, saudara, saya mengucapkan selamat datang pada Bapak Ibu Saudara semua di Gereja Every Nation Kelapa Gading. Kita siap mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, amin. Baik, saudara, suatu hari ada seorang pengusaha, ya katakanlah namanya A gitu ya. Pengusaha ini melakukan ekspansi di sebuah kota dan dia membuka bisnisnya di tempat yang baru. Ya, ini seorang pengusaha besar, dia buka di tempat yang baru. Jadi suatu ketika pada hari H peresmian tempat yang baru, ada seorang teman dari pengusaha ini, katakanlah B temannya ya. Biasa kalau membuka gerai atau tempat usaha yang baru, apa yang kita lakukan biasanya kirim karangan bunga ya, ucapan selamat. Jadi si B di hari H peresmian tempat yang baru, tempat usaha baru, B mengirimkan karangan bunga. Ya, dia pesan kepada florist, tolong kirimkan bunga, alamatnya ini. Ya, secara detail sudah diberikan. Lalu pada hari H, celebration, inauguration, semua perayaan rame, tamu-tamu undangan sudah rame berdatangan di tempat usaha yang baru. Ada satu karangan bunga yang dikirim oleh si B sudah tiba. Lalu si pengusaha A menelpon si B, terima kasih karangan bunganya sudah datang. Oh ya, tolong difoto. Dia bilang dikirim. Setelah difoto dilihat, ternyata di karangan bunga yang datang di tempat usaha si A ini yang baru tertulis turut berduka cita, ya, atau rest in peace gitu ya, dari B gitu ya. Si B kagetnya luar biasa, si A-nya juga coba-coba kasih tahu. B dengan agak kecewa gitu ya, kenapa you tulisnya turut berduka cita. Terus si B penasaran, dia telepon floristnya. Kenapa kamu tulis karangan bunganya turut berduka cita? Terus dia cek lagi. Oh iya Pak, salah. Tertukar katanya. Tertukar. Dia cek lagi, aduh. Ini harusnya turut berduka citanya untuk di gedung sebelah. Ya, namanya C lah katakan gitu ya, meninggal dunia. Terus bunga saya di mana? Saya kirim ke sebelah bunganya Bapak gitu, karangan ketukar. Jadi apa yang di sebelah sono? Ya, saudara bisa bayangkan apa yang di sebelah sono di rumah duka. Tulisannya adalah welcome to a new place, ya. Congratulations. Selamat datang di surga gitu kan. Ya, ada baiknya juga buat si yang berduka, jadi ada sukacita, disambut di surga sana, selamat datang ya. Oke saudara, ini menggambarkan betapa pentingnya, ya ini bukan kisah nyata, ya ini buat-buatan saya aja. Ya, ini betapa pentingnya kita menyiapkan harta di surga ya. Sehingga waktu kita nanti ya, di hari terakhir kita tertulis welcome, ya welcome to a new place. Baik, saudara, hari ini kita sampai di tema terakhir dengan saya beri judul bendahara yang tidak jujur. Saudara bisa catat ini di hari Minggu akhir sebelum kita merayakan Christmas bulan November ini, minggu depan sudah masuk perayaan Natal. Kita akan tutup tahun ini dengan yang paling penting ya dalam hidup kita. Ya, apa itu yang penting? Yang salah orang salah dalam mengelolanya. Yang salah orang mengelolanya, yaitu banyak orang terjerumus akan hal ini, yaitu bicara mengenai uang. Nah, kita masuk di dalam tema terakhir ini, bendahara yang tidak jujur. The parable of the dishonest steward. Ya.
Ini adalah sebuah perumpamaan kisah seorang bendahara ya di Lukas 16. Kita akan membacanya dari Lukas pasal 16 dari ayat pertama sampai dengan 13. Ya, tapi saya nggak bacakan semua dan tidak sediakan di dalam slide karena waktu yang terbatas. Kisah ini adalah perumpamaan yang Yesus buat. Ini bukan kisah nyata, tapi Yesus membuat perumpamaan ini untuk mempermudah murid-murid mengerti. Bagaimana kisahnya? Adalah seorang majikan yang kaya raya dikatakan. Dan ada juga seorang bendahara. Jadi dia memperkerjakan bendahara. Ada di sini yang bekerja sebagai staf keuangan atau bendahara di kantor saudara? Ada ya? Ada ya? Saya juga dulu seorang bendahara di bank, ya seorang pengelola uang. Kisah ini menceritakan seorang bendahara yang tidak jujur. Dicatat di situ bendaharanya tidak jujur. Tuannya mendapat laporan, ya mungkin ini yang melapor teman-temannya atau bagaimana, ya adalah yang melapor kepada tuannya. Laporannya adalah bendahara ini menghambur-hamburkan uang. Nah, perkara menghamburkan uang ini bayangan kita kalau kata-kata menghamburkan uang ini adalah pemborosan, betul ya? Pengeluaran uang yang tidak terkontrol. Dan kebanyakan pengeluaran uang ini untuk kepentingan si bendahara itu sendiri pasti. Ya, oleh karena itu bendahara ini dikatakan tidak jujur. Dalam hal ini jadi bendahara itu mengeluarkan uang tanpa seizin majikannya dengan atau untuk memperkaya dirinya sendiri atau untuk kesenangan pribadinya, kepentingan diri sendiri. Setelah memanggil dan mengancamnya untuk memecat, jadi si majikan panggil dan mau memecat si bendahara. Kemudian bendahara itu mungkin ya, nanti kamu terakhir di hari apa misalnya gitu ya. Tapi ini kan ini hanya ilustrasi yang tidak dibicarakan secara spesifik tanggal persisnya kapan keluarnya, kapan pemecatannya gitu ya. Tapi kira-kira majikannya sudah memberi ultimatum, kamu akan saya pecat. Nah, sebelum dia betul-betul keluar, dia panggil para debtor atau debitur. Ya, jadi kalau debitur itu artinya adalah orang yang berhutang. Ya, dia panggil debitur-debiturnya. Ada yang di sini dikatakan ada yang berhutang. Ya, memanggil seorang demi seorang berhutang. Ya, ada yang menjawab berhutang 100 tempayan minyak. Lalu kepada yang 100 tempayan itu dikatakan ini dibuat surat hutang yang baru didiskon menjadi 50 tempayan. Ya. Kemudian dipanggil lagi yang berikutnya, berapa hutangmu? 100 pikul gandum katanya. Ini surat hutangmu menjadi 80 pikul gandum. Saudara, bukannya majikannya rupanya dengar lagi nih laporan, oh dia bikin pemotongan hutang. Lalu majikannya bukannya marah atau memenjara, harusnya kan ini majikannya penjarain dong, ini tambah lagi nih si bendahara ini sudah menghambur-hamburkan uang, sekarang mendiskon lagi utang dari para debitur ya. Namun respon dari majikannya mengatakan, apa responnya? Kamu ini cerdik, dikatakan. Saya pikir waktu saya baca ini, saya pikir majikannya marah ya. Ternyata enggak, saudara. Majikannya panggil malah dipuji. Nah, aneh kan? Tadi awalnya mau dipecat bahkan. Terus sekarang setelah dia melakukan itu, dipanggil lagi, lalu malah dipuji sama majikannya. Kamu ini jujur, apa maksudnya? Kamu ini cerdik. Ya, kamu telah bertindak tindakan cerdik. Jadi kita bingung, ini perumpamaan yang Yesus bikin seperti kontradiksi. Jadi bagaimana dong? Awalnya dia dipecat, sekarang dia melakukan itu juga malah dipuji. Nah, saya mencatat di mana letak kecerdikan dari bendahara ini. Coba kita perhatikan, yang pertama, tindakan dari bendahara ini adalah mendiskon, memotong hutang para debitur. Ini tindakan si bendahara ya. Tindakan dia memotong hutang para debitur. Ini tidak diceritakan dengan izin majikannya. Saya rasa ini tanpa izin majikannya. Yang kedua, tindakan dari si bendahara ini menabur kebaikan, karena ada unsur kebaikan di situ, karena yang berhutang ini betul-betul tidak bisa bayar hutangnya, mungkin dia tercekek hidupnya dan dia
menderita hidupnya, lalu dia tolong, oke, sekarang saya diskon hutangnya, enggak 100 tempayan, jadi menjadi 50 tempayan aja. Lalu yang 100 tadi menjadi 80. Ya, jadi seperti itu. Ya, dan ini akan membuat si yang berhutang itu merasa dimerdekakan, merasa diberkati sekali. Ya, dan dia pasti dengan sukacita akan bayar hutangnya kepada majikannya. Seperti itu. Dengan harapan bendahara ini, kenapa dia cerdik? Ya itu, dia menabur kebaikan dengan harapan sewaktu-waktu dia udah dipecat nanti, dia nggak ada pekerjaan, dia bisa minta tolong orang-orang yang sudah ditolong ini. Itulah kecerdikannya. Ya, dia menabur kebaikan, dia pasti akan menuai kebaikan. Itulah dua hal tindakan yang dilakukan oleh bendahara yang tidak jujur, saudara. Saudara, jadi apa yang membuat majikannya ini memuji bendahara tidak jujur ini pada akhirnya? Tidak menghukum. Tentunya tindakannya ini adalah tindakan yang berarti legal. Ya, kalau itu tindakan tidak legal atau ilegal, dia pasti sudah penjarakan, dilaporin ke polisi dan dipenjara, ya kan? Tapi justru dipuji oleh majikannya. Kenapa majikannya memuji bendahara ini atas tindakannya memotong hutang? Saudara, jawabannya adalah jawabannya adalah majikan ini memiliki hati mau memberkati orang yang susah hidupnya. Memang itu tujuan majikannya adalah untuk bendahara ini menolong, berbuat kebaikan bagi orang yang susah hidupnya, bagi orang yang berkesusahan. Perumpamaan ini menceritakan, Yesus menggambarkan seorang majikan itu memiliki hati, majikan dalam perumpamaan ini memiliki hati untuk mereka yang susah hidupnya ditolong oleh bendahara ini. Majikan ini memiliki hati supaya bendahara ini berbuat kebaikan, ya, menolong orang yang miskin, menolong orang yang kurang beruntung, menolong orang yang tercekik dalam hutang, dan melakukan berbagai kebaikan bagi sesamanya. Itulah isi hati majikan yang sesungguhnya. Isi hati majikannya bukan untuk memperkaya bendahara itu, tetapi dia mau harta yang begitu banyak ini dipergunakan untuk menolong orang yang kesusahan. Tentu majikannya tidak setuju dengan perbuatan yang sebelumnya, yaitu memboroskan harta, menghambur-hamburkannya untuk hal yang gak penting. Ya, mungkin ya pada masa itu dibelikan keledai yang banyak kali untuk dipakai perlombaan mungkin, atau dibuat apa aja yang tidak dipakai untuk menolong orang yang susah. Tentu majikannya tidak setuju ketika bendahara ini memakai semua kekayaan itu untuk kepentingan pribadi. Namun setelah ditegur dan diancam dipecat, si bendahara cepat-cepat berbuat sesuatu yang berbeda kali ini, yaitu dia memperhatikan kebutuhan orang lain. Dia menolong orang yang dalam kesusahan, dia menolong orang yang miskin, dia menolong orang yang hidupnya bangkrut, penuh dengan hutang. Yang sebenarnya itulah isi hati sang majikannya yang sebenarnya. Nah, saudara, kisah perumpamaan ini Tuhan berikan sebagai gambaran. Bendahara yang cerdik itu digambarkan sebagai bendahara yang belum mengenal Tuhan, sebagai orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi rupanya cerita ini Tuhan buat, perumpamaan ini Tuhan Yesus berikan ini sebagai tanda kutip, sebagai tamparan tanda kutip buat murid-murid yang bersama-sama dengan dia, yaitu 12 orang ini. Jadi pesan ini Tuhan Yesus mau sampaikan kepada murid-murid bahwa orang yang fasik saja, orang yang tidak kenal Tuhan saja, orang yang bukan murid aku, bukan bagian dari kalian, orang yang asing itu, fasik itu,
dia bisa melakukan kebaikan seperti itu. Ya, dalam hal ini bendahara yang tidak jujur tadi. Yang sebagai gambaran orang yang belum kenal Kristus, ya bukan murid Yesus. Orang jahat, orang fasik, orang yang tidak jujur ini saja bisa berbuat kebaikan, bisa menolong orang, dan juga bisa punya pikiran menabur kebaikan tadi. Yaitu menolong orang supaya kemudian saya ditolong. Itulah tindakan cerdik, memberi dengan pikiran bahwa saya akan mendapatkan pertolongan sewaktu saya butuh tempat tinggal, saya ada tempat tinggal. Ya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, pesan Tuhan Yesus ini kepada murid-muridnya mengatakan adalah bahwa seharusnya kalian lebih dari itu. Seharusnya engkau murid-muridku lebih daripada bendahara yang tidak jujur ini. Yaitu memperhatikan kehidupan orang lain dan menabur atau mengumpulkan harta di surga. Ya. Perumpamaan ini menggambarkan isi hati Tuhan sesungguhnya. Perumpamaan ini menggambarkan inilah pikiran Yesus atau pesan Yesus sesungguhnya kepada umatnya. Ya, untuk percaya sepenuhnya kepada Sang Majikan. Untuk taat sepenuhnya kepada Sang Majikan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya bendahara itu adalah kita. Ya. Juga yang dipercayakan sejumlah harta oleh majikan kita, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mempercayakan sejumlah harta. Ya. Kalau tadi bendahara yang tidak jujur, tapi saudara dan saya sebagai murid Kristus, kita juga bendahara sama. Sesungguhnya itu adalah kita juga bendahara. Yang Tuhan percayakan sejumlah harta tertentu. Apa itu? Harta di bumi. Sejumlah harta di bumi, yaitu apa? Satu, bisa itu uang. Apalagi bisa itu properti, apalagi mungkin keluarga yang Tuhan percayakan kepada saudara, apalagi bisa juga itu talenta yang Tuhan percayakan kepada saudara, kepintaran yang Tuhan percayakan kepada saudara, dan sebagainya yang ada pada kita pada saat ini. Ini semua adalah hal yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai bendahara. Ya, kita adalah bendahara. Katakan, saya adalah bendahara. Amin. Saudara adalah bendahara yang jujur. Kalau tadi ini adalah bendahara yang tidak jujur. Bendahara yang tidak jujur aja, cerdik dia. Tahu dia bagaimana menggunakan, bagaimana mengelola hartanya. Apalagi saudara dan saya sebagai bendahara yang jujur, yang di dalam Tuhan. Kita harusnya tahu persis apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Amin. Ketika kita sebagai bendahara, seharusnya kita pergunakan semua harta, semua titipan-titipan yang dipercayakan kepada kita untuk atau sesuai dengan kehendak Sang Pemiliknya. Siapakah Sang Pemiliknya? Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sang pemilik harta itu sendiri, yaitu Tuhan kita. Amin. Saudara yang di rumah katakan amin. Amin. Kita begini, ketika kita sebagai bendahara menghambur-hamburkan harta milik majikan kita, yaitu milik Tuhan Yesus Kristus, untuk kepentingan kita sendiri, untuk keinginan kita sendiri, tentunya Tuhan sudah kasih tahu kan responnya tadi kepada bendahara yang tidak jujur. Dia tidak suka, bahkan dia pecat, bahkan kena kutuk. Ya. Nah, jadi saudara, saya mau mengulangi lagi statement Pastor Yahya minggu lalu, bahwa kekayaan dan kemiskinan itu bukanlah tolok ukur. Sekali lagi, kekayaan dan kemiskinan itu bukanlah tolok ukur atau indikator. Bukanlah indikator kadar keimanan saudara. Amin. Itu bukanlah indikator kadar tingkat kerohanian saudara. Itu bukanlah tanda atau indikator saudara diberkati atau tidak diberkati. Tidak ada hubungan antara kekayaan kemiskinan dengan berkat dan kutuk. Orang yang dalam kekayaan bisa dia juga dalam kutuk. Sebaliknya orang yang miskin juga bisa dia di dalam berkat. Kenapa demikian? 1 Samuel 2 ayat yang ke-7 mengatakan, Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Saudara, siapa yang membuat miskin? Tuhan.
Siapa yang membuat kaya? Tuhan. Dua-duanya ada di dalam berkat Tuhan. Amin. Karena itu semua sifatnya sementara di bumi ini. Tuhan yang juga yang merendahkan, dan Tuhan juga yang meninggikan. Jadi selama saudara dan saya ada di dalam Tuhan, kita aman. Apapun keadaan kita, kita tetap bersukacita dan mengucap syukur. Amin. Amsal 10 ayat 22. Bagaimana supaya menjadi kaya dalam hidup kita? Amsal 10 ayat 32 mengatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Amin. Susah payah tidak menambahinya. Siapa mau kaya di dalam ruangan ini? Atau di rumah, di Zoom? Pasti semua mau, ya. Ya, kita jangan munafik, sama-sama kita semua mau kaya. Semua mau kaya. Bagaimana caranya supaya kaya? Tinggallah di dalam berkat Tuhan. Bukan di dalam usaha jerih payah. Kenapa? Karena firman Tuhan sendiri yang mengatakan susah payah itu tidak akan menambah saudara menjadi kaya. Amin. Apa yang menambah saudara dan saya menjadi kaya? Berkat Tuhanlah yang menjadikan saudara dan saya kaya. Bagi saudara yang mau jadi kaya, tinggallah di dalam berkat Tuhan. Amin. Tinggallah di dalam firman Tuhan. Tinggallah di dalam rencana Tuhan. Maka Tuhan yang akan memperkaya saudara dan saya. Amin. Bukan usaha kita. Bukan jerih payah kita. Bukan segala kepintaran kita. Semuanya itu dari siapa? Dari Tuhan. Amin. Saudara, kalau ada saudara yang berusaha berjerih payah dengan keras untuk menjadi kaya, firman Tuhan katakan tinggalkanlah niatmu itu. Bukan dengan jerih payahmu, bukan dengan kekuatanmu untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu itu. Karena Tuhanlah yang menjadikan kaya. Amin. Kita lanjut. Jadi seharusnya kita pergunakan harta yang Tuhan percayakan kepada kita itu sesuai perintah dan kehendak Tuhan kita. Yaitu untuk orang lain yang membutuhkan, untuk gereja Tuhan, untuk orang miskin, untuk memberikan pertolongan, untuk mengabdikan kepintaran talenta kita untuk kepentingan orang banyak, untuk menyalurkan berkat yang ada pada kita, keuangan dan semua talenta yang ada pada kita, kepada orang yang membutuhkan dan kepada gereja Tuhan. Amin. Saudara, karena itulah hati Tuhan. Tuhan menjadikan kaya dan Tuhan menjadikan miskin. Untuk yang kaya menolong yang miskin dan untuk nama Tuhan dimuliakan. Amin. Jadi apa pesan Tuhan Yesus dari perumpamaan ini? Yang pertama, pesan Tuhan Yesus di ayat ke-8. Yang saya kasih poin, cerdiklah menggunakan uang. Cerdik menggunakan uang. Dalam kata lain saya bisa juga berikan, yaitu bijaksana. Wise dalam menggunakan uang. Di ayat ke-8, lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Ini merupakan teguran dan sindiran Tuhan Yesus. Anak-anak dunia yang tidak kenal Yesus itu lebih cerdik menggunakan uangnya, yaitu apa? Menolong orang miskin. Tetapi anak-anak terang pelitnya luar biasa, gitu kan. Tidak mau memberi, tidak mau menolong, tidak mau menabur. Bendahara yang tidak jujur, ini digambarkan sebagai orang-orang dunia yang tidak kenal Tuhan. Orang yang tidak kenal Tuhan Yesus, orang bukan Kristen, mereka bisa menabur, mereka bisa memberi dengan luar biasa. Tapi ini sesungguhnya, Tuhan mau, sesungguhnya anak Tuhan harusnya punya hati memberi. Itulah teguran Tuhan kepada murid-murid. Dan saya percaya ini untuk kita semua di sini. Amin. Bukan hanya murid-murid 12 murid pada saat itu. Untuk kita juga. Bahwa kita seharusnya punya hati untuk menabur. Hati untuk memberi. Hati untuk menolong. Sekali lagi saya ulang lagi pernyataan Pastor Yaya minggu lalu. Bukan soal jumlahnya. Amin. Bukan soal saudara kaya raya dulu nanti baru memberi. Bukan. Jumlah tidak ada masalah. Tapi di sini bicara hati yang mau memberi. Hati yang mau merelakan dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan.
Jumlah bukan masalah. Saudara bisa memberi sedikit, memberi banyak. Yang penting hatinya saudara. Ya, bukannya, aduh saya nggak bisa memberi 1 juta karena saya kekurang uang saya. Bukan soal jumlahnya. Atau saya nggak bisa memberikan 100.000 karena buat makan aja nggak bisa. Bukan soal jumlahnya. Tapi hati berapapun ya pengorbanan kita, hati kita untuk menolong atau memberkati atau menabur, memberi, ya berilah dengan murah hati. Amin. Tindakan menolong orang, tindakan perbuatan kebaikan dari bendahara yang tidak jujur ini adalah isi hati Tuhan. Bahwa seperti inilah seharusnya kehidupan kita. Yaitu peduli atas kebutuhan orang lain daripada peduli atas kebutuhan diri sendiri atau yang kita sebut egois, ya. Dan aku berkata kepadamu di ayat 9, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mungkin itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di kemah abadi. Saudara, firman Tuhan ini katakan bicara mengenai, sekarang menyinggung mengenai mamon. Yesus mulai menyinggung mengenai mamon. Ikatlah persahabatan dengan mamon. Apa maksudnya ini? Supaya nanti ketika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ada masanya saudara, mamon atau uang ini tidak ada gunanya lagi dalam kehidupan kita. Yaitu kapan? Waktu kita sudah nggak di bumi ini lagi, betul ya? Saudara kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, pada saat kita nggak di bumi lagi, itu harta nggak berguna lagi buat kita. Jadi maksud dari firman ini adalah pergunakanlah sebaik-baiknya. Manfaatkanlah harta yang temporary itu, yaitu uang, untuk manfaatmu di kemah yang abadi. Yaitu di mana? Di sorga. Supaya engkau diterima di kemah yang abadi. Yaitu untuk engkau mengumpulkan harta di sorga. Bagaimana bisa ya? Harta yang sementara, harta yang untuk duniawi ini bisa bermanfaat untuk kehidupan saudara di surga. Jawabannya adalah bisa saudara. Itulah yang Tuhan mau. Untuk apa yang ada pada saudara, untuk keuangan harta yang ada pada saudara, itu saudara manfaatkan sesungguhnya dengan cerdik, dengan bijaksana, pergunakan dengan bijaksana untuk menabur, untuk sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya disitulah pada saat saudara menabur kebaikan, pada saat saudara memberi, pada saat saudara menabur, itu dipakai untuk, itu dicatat oleh Tuhan untuk kehidupan di masa yang akan datang. Amin. Untuk kehidupan saudara di kehidupan yang kekal nanti, di kemah abadi. Amin. Apa yang ada pada kita? Apa yang ada pada kita, itulah yang kita pergunakan. Bukan untuk kepentingan kita, tapi kepentingan orang lain. Saudara, sekali lagi bicara mengenai uang. Di sini pesan yang pertama dikatakan cerdiklah dalam menggunakan uang. Nah, saya mau katakan begini. Sekali lagi mengenai uang ya. Memang segala sesuatu itu perlu uang. Betul ya? Segala sesuatu untuk menunjang kehidupan kita itu pakai uang, ya. Kita datang ke tempat ini pakai uang, ya. Kita mau parkir pakai uang. Kita mau makan pakai uang. Ada yang nggak pakai uang? Semua pakai uang, kecuali bernafas, ya, gratis, ya. Namun saudara, uang bukanlah segala sesuatu. Uang bukanlah segala-galanya. Uang itu penting untuk penunjang hidup. Tapi uang bukanlah yang paling penting dalam kehidupan kita. Karena saudara, yang paling penting dalam kehidupan kita adalah melakukan kehendak Bapa di surga. Yang paling penting dalam kehidupan kita adalah Tuhan Yesus Kristus sebagai sang pemilik dari apa yang ada pada kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita perlu bijak dan kita perlu cerdik menggunakan uang yang ada pada kita. Uang adalah temporary atau sementara, dapat digunakan untuk keuntungan hal-hal yang kekal, yaitu eternal. Itu yang disebut eternal dwelling, kemah yang abadi.
Pergunakanlah uang yang sementara itu untuk membangun your eternal dwelling, kemah abadi saudara di surga. Dengan cara apa? Menabur, memberi, dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, jadilah pengelola yang setia. Ayat 10, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Sebagai bendahara, atau sebagai pengelola, atau sebagai steward, ya, yang dipercayakan Tuhan untuk kita kelola. Apa yang ada pada kita bukanlah milik kita. Apa yang ada pada kita semuanya milik Tuhan. Kita adalah hanya pengelola. Katakan, saya pengelola. Saya pengelola. Saya bukan pemilik utamanya, tapi saya adalah pengelola. Ketika kita dipercayakan mengelola hal yang kecil, ketika kita setia apa yang dititipkan Tuhan kepada kita itu, hal yang kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang lebih besar. Sebagai pengelola, suatu ketika saya masih di Bali, ya. Suatu hari saya dapat tugas kantor, saya harus bawa uang cash, ya. Saudara, kira-kira ada berapa banyak uang cash yang pernah saudara pegang? Ya, cash di tangan yang saudara pernah pegang. Ya, mungkin bervariasi ya, kita masing-masing bervariasi. Nah, ketika itu, saya ingat 15 tahun yang lalu, udah lama ya. 20 tahun yang lalu, ya, 20 tahun yang lalu. Saya harus bawa uang di dalam tas besar, tas gym ya, tas travel. Di dalam tas itu isinya uang semua, saudara. Dan uangnya bukan rupiah. Kalau rupiah itu mungkin seberapa. Ini uangnya di dalam tas itu isinya US dollar semua. Dan isinya sebanyak 300.000 US dollar. Cash. Ya. Cash. Saat itu kurs 9.000. Coba hitung. Yang punya matematik cepat menghitung. Yang bisa berhitung cepat. Ya, bendahara sini di luar kepala dia bisa hitung dengan cepat. Berapa itu rupiahnya? Ya, sekitar 2,7 miliar. Ya. Cash saya bawa. Saya bawa dari kantor, cash, naik pesawat. Kemana saya? Saya ke Jakarta. Sebagai pengelola, sebagai karyawan yang setia, saya harus bawa ke Jakarta. Coba kalau saya cari pesawat yang lain, ke Zimbabwe misalnya. Atau saya bawa ke Vietnam misalnya kan. Habis itu saya membangun bisnis saya sendiri di sana. Bisa nggak? Bisa aja kali ya, nggak tahu. Tapi itu saya tidak lakukan. Ya, itu cash di tangan saya aja nggak jadi ke airport tuh, saya pergi ke Jimbaran, makan sate di Jimbaran, makan ikan gitu ya, makan ikan Jimbaran. Tapi saudara, saya pergi ke Jakarta naik pesawat yang sudah kita booking, sampai di airport di Cengkareng, ya, saya harus serahkan itu uang ke pejabat di sana di Cengkareng. Kita serah terima uang, dihitung lagi, dan cocok klop jumlahnya. Lalu saya pulang lagi ke Bali, cari pesawat lagi. Jadi saya ke Jakarta cuma bawa uang, balik lagi ke Bali. Ya, saya sampai di Jakarta, saya nggak pulang ke rumah atau saya cari hotel, saya pergi asik, saya bawa duit banyak nih, yuk makan-makan yuk, yuk kita beli hotel, beli perusahaan. Saya tidak lakukan itu. Kenapa saya dengan mudah saya serahkan uang di tas saya itu? Kenapa kok saya dengan mudah saya serahkan uang di tas saya sebanyak 300.000 US dollar itu kepada orang lain? Jawabannya apa? Karena itu bukan uang saya gitu. Ya kan? Kalau uang saya bawa pulang langsung, saya panggil istri saya, kita liburan yuk, honeymoon ke Australia misalnya gitu kan. Itu bukan uang saya. Ya, saudara, demikianlah apa yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Jika kita punya hati sebagai pengelola yang setia, kita akan selalu berpikir, ini bukan uang saya. Ya, ini bukan uang saya. Ya, misalnya di sini ada orang keuangan siapa? Bu Ratna misalnya. Ya. Tiba-tiba Bu Ratna buka cek 10 miliar, buat beli apa? Beli villa di Bogor misalnya, buat atas nama pribadi. Kira-kira apa yang akan terjadi? Dipanggil sini, datang ke kantor polisi gitu misalnya. Iya kan? Saudara, karena saya setia, ya mengelola uang di bank, bukan uang saya.
Saya bisa di setiap dipercayakan pegang uang 300.000. Kemudian saya diangkat menjadi kepala cabang. Ya. Yang setiap hari di cabang saya itu cabang saya ada namanya kasanah. Ya, saudara tahu kalau kasanah itu adalah sebuah ruangan, yang ruangan itu isinya dindingnya tebal. Ya, isinya adalah dinding baja. Pintunya itu 40 cm tebalnya. Ya, masuk ke situ bukanya perlu 2 orang buka pintunya. Dan isinya di dalam itu apa, saudara? Isinya duit semua. Ya, berapa banyak duitnya? Puluhan miliar di situ. Ratusan miliar di situ duitnya. Ada rupiah dan US dollar. Terus apa yang saya lakukan? Saya bikin hotel, saya bikin villa, saya beli kapal boat pesiar. Enggak, saudara. Ya, kalau ada nasabah ngambil, ada orang mengambil uangnya, saya kasih enggak uangnya? Saya kasih uangnya. Kenapa saya bisa kasih uangnya itu ke mereka? Karena itu bukan punya saya. Ya. Bukan punya saya duitnya. Itu punya mereka. Amin, saudara. Jadilah pengelola yang setia. Karena apa yang ada padamu, itu ada yang punya. Siapa yang punya? Tuhan Yesus. Amin. Bahkan kita sendiri adalah milik siapa? Milik Tuhan. Amin. Ketika kita setia dengan perkara yang kecil, Tuhan akan berikan perkara yang besar. Ayat 11. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur. Kalau dalam uang aja kamu nggak setia, yang bukan punyamu kamu pakai lagi. Itu kan luar biasa ya. Luar biasa pelanggarannya. Jika engkau tidak setia, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Apa itu harta sesungguhnya? Harta di sorga. Itulah harta yang sesungguhnya. Harta yang di bumi ini aja kamu nggak bisa dipercayakan. Dalam hal menabur aja Tuhan perintahkan menabur, kamu nggak menabur. Kamu nggak memberi dengan generous, dengan murah hati. Bagaimana Tuhan mau kasih kepercayaan harta kekayaan di sorga yang sesungguhnya? Saudara, kabar gembiranya adalah harta yang sesungguhnya itu adalah harta yang kekal yang selama-lamanya di sorga. Itulah harta yang sesungguhnya. Oleh karena itu mari saudara, kita jadilah bendahara yang dapat dipercaya. Jadilah pengelola yang setia. Amin. Setia dalam perkara kecil yang ada padamu. Kalau engkau masih dipercayakan sebuah rumah, masih kontrak, masih sewa, setia aja dengan itu. Rawat dengan baik. Rawat dengan baik, anggap sebagai rumah sendiri. Tuhan akan percayakan yang lebih besar. Amin. Ketika kita waktu dulu baru menikah, baru punya motor ya. Motor Honda Astrea dulu ya, 30 tahun yang lalu. Ya kita berdua kemana-mana naik motor sama Bu Sharon ya, kemana ke pasar, ke supermarket naik motor kita. Ya, tapi kita berdoa, kita setia, kita rawat motornya dengan baik, kita dandani dengan baik, kita doakan, hai motor roda 2, engkau akan bertumbuh menjadi roda 4. Kemudian hari, benar dia jadi 4. Ya, mobil maksudnya ya, bukan jadi 2 motornya. Ya, jadi 4, jadi mobil dia. Kita doakan. Ya, Tuhan akan mempercayakan perkara yang lebih besar ketika engkau setia dengan perkara yang kecil. Amin. Ayat 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain. Kalau kamu gak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Saudara, betapa pentingnya kita. Saudara kalau dipercayakan sebuah harta, dipercayakan sebuah talenta yang ada padamu, dipercayakan apapun yang ada padamu, mengucap syukurlah Tuhan, walaupun ini masih ngontrak, Tuhan aku bersyukur, mengucap syukur. Rawatlah seperti rumahmu sendiri. Ya, sehingga Tuhan akan mempercayakan apa yang menjadi milikmu sendiri, hartamu sendiri kepadamu. Walaupun Tuhan masih 4x3, masih apartemen yang berapa? 40 meter persegi, isinya bertiga lagi ya. Ya, itu siapa tuh? Percaya Tuhan pasti akan berikan yang lebih besar kepada saudara. Ketika saudara setia, apartemen segitu-gitunya itu dirawat dengan baik, ya. Tuhan akan berikan yang lebih besar ketika saudara setia. Amin. Ya, ini titipan ya. Titipan saran dari mimbar. Yang ketiga, bukan hamba uang. Ya, bukan hamba uang. Ayat ke-13 terakhir. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jika engkau
engkau tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Amin. Siapa aja maksudnya? Yaitu Tuhan Yesus dan Mammon. Di dalam terjemahan ESV-nya lebih tajam ya, lebih to the point. Engkau tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada uang, dikatakan. You cannot serve God and Mammon at the same time. Tidak bisa, saudara. Ini firman Tuhan katakan. Karena kalau engkau mengatakan, iya saya melayani dua Tuhan, engkau nggak bisa, engkau pasti akan pilih salah satu, apakah setia kepada satu, tidak setia kepada yang lain, ya, mengindahkan yang satu dan mengindahkan yang lain. Jadi nggak bisa dua-duanya. Saudara, uang adalah alat. Sekali lagi saudara, uang adalah alat. Alat apa? Alat untuk kita pergunakan, untuk transaksi, untuk kegiatan, untuk memenuhi kebutuhan kita, untuk kemuliaan Tuhan, untuk mendapatkan benefit atau harta di sorga, untuk mengumpulkan maksudnya. Saudara, uang bukanlah Tuhan kita. Amin. Biarlah pesan ini di akhir tahun kepada kita semua. Bukan uang yang kita kejar. Kalau saudara belum mencapai capaian tertentu yang saudara targetkan dalam tahun ini, keuangan tertentu, saudara sekali lagi, memang itu bukan target hidup saudara. Bukan uang. Uang bukanlah segala-galanya. Iya, segalanya perlu uang, tapi uang bukan segala-galanya. Amin. Hidup kita bukanlah untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Tetapi hidup kita adalah untuk Kristus Yesus. Amin. Jadi uang itu hanya penunjang. Dia adalah alat. Uang harus jadi budak kita. Jangan dibalik. Kita jadi budak uang, ya. Uang harus kita yang atur, kita pergunakan, kita alirkan uang itu sesuai dengan kehendak sang pemiliknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jangan kita yang diatur sama uang. Amin. Ketika kita dapat dipercaya harta yang bukan milik kita, yang milik Tuhan, Tuhan akan mempercayakan harta yang kekal, yang lebih lagi. Saudara, kita terakhir di Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Firman Tuhan mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Adalah lebih berbahagia ketika kita memberi segalanya, segala sesuatu dalam hidup kita, daripada kita menerima. It is more blessed, dikatakan bahkan dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas. Lebih diberkati, lebih berbahagia ketika kita memberi. Amin. Adalah berbahagia ketika kita lebih mencintai Tuhan daripada mencintai uang. Adalah lebih berbahagia ketika kita mengabdi, menyembah, menjadi hamba Tuhan, bukannya menjadi hamba uang. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jadikanlah Tuhan Yesus yang terutama dalam kehidupan kita, yang terpenting dalam hidup kita. Dan kumpulkanlah harta di sorga. Yaitu apa? Dengan kita melakukan kehendak Tuhan. Pergunakan uang dengan cerdik. Kelola perkara yang kecil yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan mengucap syukur di dalamnya. Dan juga jadilah hamba Tuhan, bukan hamba uang dalam hidup kita. Amin, mari kita berdoa. Aku berdoa pada pagi hari ini Tuhan, biarlah firman ini sebagai penutup seri All That Matters. Apa yang telah kami sampaikan, yang sesungguhnya yang paling penting dalam kehidupan kami. Biar kami terbuka pada saat ini, bahwa bukanlah uang segala-galanya, bukanlah harta segala-galanya, tapi Yesuslah segala-galanya dalam hidup kami. Aku berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan, biar firman ini mengubah perspektif
hidup kami semua sebagai gereja-Mu. Kalau ada di antara kami Tuhan, yang menjadikan mamon sebagai Tuhan dalam hidup kami mau tinggalkan itu. Kami mau bertobat Tuhan. Biarlah kami menjadikan Yesus sebagai Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan uang itu hanya sebagai alat untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan. Agar kami bisa melakukan kehendak-Mu di muka bumi ini. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita menyembah Tuhan bersama-sama, kita katakan, kita nyanyikan bahwa Yesuslah segala-galanya yang menjadi pusat dalam kehidupan kita. Mari kita berikan waktu ini untuk kita menyembah Tuhan bersama-sama. Silakan miskin. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be in you, Jesus. Oh Jesus. Mari semua kita katakan lagi. Jesus at the center of it all. Oh Jesus. Jesus at The center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Oh Jesus, yes. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, yes. And everything revolves around you. Jesus, you. From my heart, come on. From my heart to the heaven, yeah, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about from my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about from my heart. Oh, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about from my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. It's all about you. Yes, it's all about you, Lord. It's all about you. Yes, it's all about you. Yes Tuhan, Kau pusat. Yesus adalah pusat dari semua yang kami lakukan, dari semua kehidupan kami. Biarlah Yesus Kristus menjadi pusat segala-galanya, menjadi yang terutama dalam kehidupan kami. Saudara, saya mau berdoa bagi saudara. Mungkin saudara mengalami kesulitan keuangan dalam kehidupan saudara. Mungkin tahun ini saudara babak belur dalam usaha, dalam bisnis saudara, mengalami kesulitan. Saudara, ada kabar gembira. Ketika kita menjadikan Yesus menjadi pusat segala-galanya, Tuhan akan membuka jalan bagi saudara. Bagi saudara yang mau menjadikan Yesus menjadi pusat dalam hidupmu, siapapun saudara di rumah, di ruangan ini, ketika saudara mau respon firman Tuhan ini, mau mengambil keputusan saat ini sambil menutup tahun 2021 ini, sebelum kita merayakan Christmas bulan depan, mari saudara, saya ajak saudara
Saudara yang mau menjadikan Yesus menjadi pusat dalam kehidupanmu, saudara boleh taruh tanganmu di dadamu. Katakan bersama saya, Tuhan, saya menutup tahun ini dengan ucapan syukur. Apapun yang saya alami, kegagalan-kegagalan dalam tahun 2021 ini, saya tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dan hari ini saya mau mengambil keputusan. Yesus, Engkau adalah pusat dalam hidup saya. Engkau adalah juga harapan masa depan saya. Bukan kepada uang atau kekayaan. Saya tidak lagi mengejar kekayaan, tapi saya mau mengejar Yesus Kristus menjadi Tuhan dalam hidup saya. Saya mau menjadikan Yesus segala-galanya dalam hidup saya. Mulai hari ini Tuhan, saya akan mencari Engkau sebagai sumber berkat. Bukan berkatnya saja, tapi saya mau Engkau, Yesus, sumber berkat, sumber kekayaan itu sendiri. Ampuni kami Tuhan, kalau kami lalai selama tahun ini, sepanjang tahun ini. Kalau kami mengabaikan perintah-Mu, atau kami suka lari-lari Tuhan, ampuni kami Tuhan. Mungkin fokus kami berubah selama ini, ampuni kami Tuhan. Kalau kami terlalu sibuk mengejar kekayaan, terlalu sibuk mengejar uang dalam hidup kami, ampuni kami Tuhan. Mulai hari ini, kami mau percayakan hidup kami, bahwa Engkaulah sumber yang memberikan kami berkat. Untuk semua kebutuhan kami, Tuhan yang akan memenuhi. Saya mau berdoa bagi saudara yang membutuhkan pertolongan. Mungkin saudara dalam kesulitan dalam keuangan. Saya mau berdoa bagi saudara pada pagi hari ini. Tuhan, aku berdoa bagi semua jemaat, bahkan di rumah. Mungkin mereka sudah mentok hidupnya, sudah tidak tahu mau bikin apa lagi. Sampai kepada titik kritis bahkan. Tuhan, kami berdoa, berikanlah pertolongan-Mu. Bukalah pintu kerajaan-Mu Tuhan, pintu surga. Sebab Engkau Tuhanlah the way maker. Engkau adalah pembuat jalan, pembuka jalan. Engkau adalah miracle worker. Engkau adalah pembuat mujizat itu sendiri. Bagi Engkau semuanya bisa terjadi. Engkau spesial dalam melakukan mujizat Tuhan. Engkau adalah promise keeper. Engkau yang memenuhi janji-janji-Mu kepada umat-Mu. Untuk itu aku berdoa saat ini Tuhan, mereka yang membutuhkan pekerjaan. Aku berdoa terbukalah pintu mereka mendapatkan pekerjaan Tuhan. Mereka yang membutuhkan terobosan dalam usaha mereka. Aku berdoa bukakan pintu-Mu Tuhan. Untuk terobosan usaha terjadi, klien-klien akan berdatangan. Dan peluang-peluang usaha akan terjadi. Bahkan dalam minggu ini pintu berkat-Mu, pekerjaan-pekerjaan dan berkat usaha semua terbuka dalam kehidupan kami. Dan nama Tuhan akan dimuliakan. Aku berdoa Tuhan berkati umat-Mu, firman-Mu katakan Engkau tidak akan meninggalkan kami tergeletak, Tuhan tidak akan meninggalkan kami sedetik pun. Engkau Tuhanlah yang memelihara hidup kami. Aku berdoa berkat Tuhan atas jemaat-Mu ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara kita angkat tangan, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan mengucap syukur untuk Allah yang baik. Mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan. Dan Engkaulah Tuhan segala-galanya dalam hidup kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, berkelimpahan. Berkat Tuhan melimpah-limpah mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Diberkatilah engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua jemaat terima berkat ini mengatakan bersama-sama. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu saudara-saudara. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Your love is lighting up the darkness. Fear is scattered and my worry quits. Your strength is rising in my weakness. How could I